Auto Family, apa kabar? Selamat siang, selamat pagi dan selamat malam di mana Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Suparna, Auto dari Cilandak dalam acara Tips Tanya Bengkel episode yang kedua. Waktu episode 1 kita sudah bahas kita harus ganti ban apabila ada 9 hal kita alami tentang ban itu. Nah, demi keselamatan kita nyambung lagi nih. Mumpung masih musim hujan, banyak genangan air, biar makin selamat Auto Family dan kita semua. Ada satu hal yang kadangkala Auto Family atau teman-teman yang lain bisa kelupaan tentang satu yang sangat menentukan keselamatan kita saat berkendara di area ban, yaitu masalah tire pressure. Bahasa Jawanya, tekanan ban. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan penggantian sudah kita ganti. Yang kedua ini tekanannya pun juga harus kita pastikan oke. Nah, kenapa tekanan ban ini harus kita perhatikan Auto Family? Nah, banyak hal terjadi kecelakaan yang ada di jalan tol, 80%-nya itu adalah karena tekanan ban. Nah, tekanan ban ini sangat penting sekali. Dari tekanan ban, dari kondisi ban pecah. Jadi dua hal ini menyebabkan pecah itu adalah karena kecelakaan yang disebabkan oleh kondisi ban dan oleh tekanan ban itu sendiri. Oleh karena itu, kita akan bahas secara spesifik masalah tekanan ban ini. Nah, bagaimana sih biar yang aman Auto Family tekanan ban ini? Pertama, kita lihat dulu nih tekanan ban itu secara umum seperti apa. Dulu orang mengklasifikasikan tekanan ban itu, misalnya, kalau kendaraannya itu adalah sedan, tekanannya lebih rendah, 2831, depan 28 atau depan 31, pokoknya antara 2831 deh. Kemudian SUV, kemudian MPV, city car dan sebagainya. Biasanya city car lebih tinggi, misalnya antara 2932, kemudian MPV 3033, kemudian SUV sekitar kurang lebihnya 35 bahkan 40. Nah, bisa boleh aja seperti itu Auto Family. Tapi untuk kali ini biar lebih spesifik, kita jangan terkecoh dengan mobil saya termasuk sedan, berarti harus 30-an. SUV harus 40. Mobil saya MPV berarti harus 33. Nah, tidak harus Auto Family. Kita harus kembalikan ke spek dari tipe-tipe kendaraan kita. Kalau Toyota gimana Auto Family? Gampang. Untuk tekanan ban ini bisa kita lihat dari pilar, dimana saat kita membuka pintu, ya, kita akan melihat di sini ada seperti panel yang ditulisin dengan spesifikasi. Nah, di sini akan tertulis. Ini kebetulan kendaraannya adalah ras. Dan tekanannya di sini tertulis adalah 3438. 34 untuk depan, kemudian 38 untuk belakang. Itu adalah SUV ras. Kendaraan yang lain gimana? Innova, Altis, Fortuner, Alphard, dan kendaraan-kendaraan Toyota lain standarnya adalah di panel ini untuk tekanan ban. Jangan lupa, disinilah tempatnya. Nggak usah pusing-pusing mencari referensi, carilah di kendaraan Toyota Auto Family. Nah, ini yang berkaitan dengan standar. Berapa sih standarnya? Ya, misalnya kalau kendaraan Avanza itu sekitar 34, 38, 34 depan, 38 belakang. Kemudian Innova 33, 36, kemudian untuk Fortuner itu 29, 29. Sedangkan untuk Altis 33, 30. Auto Family, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana sih kalau tekanan ban saya terlalu tinggi? Bagaimana sih kalau terlalu rendah tekanannya? Apa yang terjadi? Nah, kadangkala Auto Family dengar, ada ban meletus di tol menyebabkan kecelakaan hingga ada korban sekian. Ngeri kali ya. Dan itu sebetulnya banyak disebabkan oleh tekanan ban juga. Nah, tekanan ban yang mana sih yang menyebabkan itu terjadinya kecelakaan atau pecah ban? Apakah terlalu tinggi atau terlalu rendah? Nah, ini Pak Tumalik. Kita bahas satu persatu.
Pada umumnya banyak sekali orang yang mengira bahwasanya tekanan ban yang terlalu tinggi itu akan menyebabkan ban itu panas, tekanannya naik sehingga meletus. Seperti balon dipompa terus, lama-lama meletus. Nah, ada asumsi seperti itu. Benarkah mitos itu? Atau cerita itu apakah benar atau hanya sekedar mitos? Nah, kita kupas atau family. Jadi, tekanan ban yang terlalu tinggi sama ban yang tekanannya terlalu rendah, kemungkinan terjadi meletus saat di tol atau saat kecepatan tinggi, itu sebetulnya ban yang terlalu rendah tekanannya yang menyebabkan meletusnya ban tersebut, bukan yang terlalu tinggi. Apakah terlalu tinggi bisa meletus? Kalau tinggi banget bisa? Bisa. Tetapi kemungkinan itu masih lebih kecil dibandingkan dengan tekanan yang rendah. Tekanan yang terlalu rendah banget untuk di ban Anda akan menyebabkan meletusnya ban tersebut pada saat kecepatan tinggi di tol. Waduh, kok nggak masuk akal ya? Logic thinkingnya bagaimana sih? Jadi logikanya adalah saat ban itu tekanannya itu terlalu rendah dan dia berputar terus, maka ban itu akan melipet auto family. Saat melipet akan terjadilah pecah dan itu berbahaya sekali. Nah, kalau bannya terlalu tinggi bagaimana? Kalau ban tekanannya terlalu tinggi, dia memang akan terjadi peningkatan suhu dan akan meningkatkan tekanan. Tetapi ban itu tidak seperti yang kita kira, sedikit lebih tinggi aja pecah. Enggak. Misalnya seperti ban di sini, ban ras. Ras ini kebetulan di sini mempunyai spesifikasi. Spesifikasinya ban ras di sini adalah 50 PSI. Jadi sekitar 50-an PSI dia masih kuat. Sedangkan kita isi hanya 35 sampai dengan 38-an ya. Itu sangat-sangat nggak ada masalah. Nah, jadi di sini auto family nggak usah khawatir kalau terlalu sedikit keras, nggak ada masalah. Justru kalau tekanan terlalu rendah itu yang berbahaya. Jadi auto family di sini bisa melakukan setting dengan tepat, tetapi jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi. Jadi pas saja tengah-tengah. Terlalu rendah berbahaya, terlalu tinggi efeknya apa? Kalau terlalu tinggi, auto family bisa lihat di sini. Ini adalah ketebalan ban. Ketebalan ban ini dilihat dari persentage. Nah, mungkin auto family bisa lihat di sini. Ukuran ban tipe ras ini adalah 215 16 ring 17 atau R17. Ini berarti ringnya 17 in. Kemudian 215 ini adalah profil dari ban ini, lebarnya ban. Kemudian 60 itu adalah 60% dari lebar ban. Ini adalah ketebalan ban. 60% dari 215. Ini adalah ketebalan ban. Dan ketebalan ban ini akan menentukan keras atau lembutnya ban tersebut yang bisa kita rasakan. Saat ban ini terlalu keras tekanannya, maka dia akan berasa sangat-sangat liar setirnya. Kemudian juga kita merasakan getaran, barangkali di situ juga hentakan-hentakannya. Orang bilang seperti naik kuda ya, kan gitu. Nah, tekanannya harus pas. Memang bisa lebih lembut dikit kalau dia dibuat lebih rendah tekanannya. Cuman berbahaya. Nah, auto family kembali ke tadi, saya tambahin sedikit. Kenapa kendaraan Fortuner yang gede dan berat itu, kenapa kok malah tekanan cuma 29 ya auto family? Tetapi kenapa kendaraan yang seperti Avanza tekanannya kok 34-38 ya auto family? Jawabannya adalah yang tadi itu. Antara lain adalah profil dari ban. Jadi bannya Fortuner itu lebar, tebal, sehingga dengan tekanan 29 saja bisa menyangga beban Fortuner yang berat. Tetapi untuk Avanza, karena profil bannya tidak segede Fortuner, ketebalan tidak setebal Fortuner, sehingga dia perlu tekanan lebih agar dia bisa menopang berat Avanza dan penumpangnya. Saya kira itu auto family. Jadi auto family, pastikan keselamatan auto family semua terjaga dengan selalu menjaga tekanan ban kendaraan Anda sekalian,
seperti spesifikasi yang Toyota berikan. Tapi ingat, jangan lupa kalau melakukan tekanan ban, pengecekan, lakukanlah saat servis berkala. Dengan melakukan servis berkala di Auto 2000, ini semua sudah pasti sudah tertangani. Semuanya sudah kita lakukan dan keamanan akan terjamin. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker. Semoga Tuhan selalu memberkahi dan menyelamatkan kita semua. Terima kasih. Selamat siang.